rakyat berjuang, bertempur melawan Belanda. 5 hari 5 malam rakyat berjuang, mempertahankan kemerdekaan. 5 hari 5 malam. Nah, sudah ada bersama saya Ketua Koordinator yang Ketua Pelaksana peringatan Perang 5 hari 5 malam 2024 dan nanti akan dilaksanakan 1 Januari ya, tahun baru 2024. Kak Febri tadi. Nah, sebenarnya seperti apa sih Kak Febri tentang pertempuran 5 malam ini? Jadi peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam ini terjadi di Palembang tanggal 1 sampai 5 Januari tahun 1945. Setelah kemerdekaan Iya, yang latar belakangi terjadinya peristiwa ini adalah niat Belanda atau pada waktu itu namanya Belanda untuk kembali menjajah kembali menjajah Republik Indonesia setelah diproklamasikan 17 Agustus oleh Soekarno. Tentu saja kita tidak rela kalau mereka mau kembali menjajah Indonesia dan secara menyatakan bahwa mereka datang ke Indonesia itu membonceng tentara sekutu. Di tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti pasukan Jepang, lalu Belanda ikut dan dibonceng lah, membonceng. Nah, Palembang menjadi salah satu tujuan yang strategis karena Palembang ini juga tempat sentranya ekonomi, ada minyak, ada perkebunan, dan ada rempah dan sebagainya, dan itu dianggap strategis untuk hidup kembali oleh mereka. Lalu mereka datang ke sini tahun 46. Kemudian mereka mula-mula datang tidak banyak, jadi masih gabung. Lalu lama-lama mereka kirim terus pasukan Belanda. Awalnya itu campnya kita langsung, lalu meluas ke BKB. Nah, setelah mungkin mereka merasa cukup kuat, yang persenjataan yang cukup bagus, di tahun 46 itu mereka sudah mulai memprovokasi. Malah ketika sekutu masih ada, mereka datang ke rumah-rumah, menggeledah rumah-rumah, dan merampas senjata-senjata kalau ada di rumah-rumah rakyat. Dan melanggar demarkasi yang sepakati. Ketika mereka datang, mereka tidak boleh lewat dari sini. Kalau mereka dari Talang Semur ke BKB Bukitalitas, mereka sudah tentukan jalan. Di akhir tahun 47 mereka mulai memprovokasi. Sehingga sejak itu banyak insiden-insiden terjadi, konflik antara pasukan kita dengan pasukan Belanda yang ada di sini. Nah, akhir Desember mulai memanas. Akhir Desember, salah satunya adalah Kapten Arifadi. Kapten Arifadi ditembak dari pejuang Italia yang tertembak di nama jalan di Iman Sarita, karena di sekitar sana tembaknya. Nah, 1 Januari dikabarkan itu bahwa ada tentara yang malam tahun barunya mereka itu minum-minum sehingga mabuk dan keluar dari benteng Kota Besar dengan jeep ini. Mereka masuk ke jalan Sayangan, menembak membagi buka, lalu disambut oleh pasukan kita. Di tanggal 1 itu dimulailah pertempuran 5 hari 5 malam, meluas sampai ke Celitas dan kemana-mana. Jadi ini yang kita peringati, dan itu selama 5 hari. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 5 ada gencatan senjata. Ini kalau di Jelek TV itu di mana titik pertempuran? Cukup banyak, jadi tapi titik utamanya itu di BKB ya, Caritas, kemudian
sampai ke seberang dulu juga di Sungai Jurusia di apa namanya di Kuto gitu. Lalu di Tanjung Bungkuk sudah ada. Ini disebut dengan perang kota. Perang kota. Ya, kota. Perang kota. Beda nanti setelah agresi pertama ini disebut agresi pertama ada gencatan senjata. Jadi pasukan kita itu mundur sejauh 20 km. Lalu nanti berlanjut agresi kedua. Agresi kedua itu gerilya di perbukitan Kota ya. Nah kalau pejuang-pejuang kita yang jadi gugur ada tidak datang berapa orang, kerja Belanda berapa orang? banyak. Selain tentara juga ada rakyat ya. Ini sih menurut salah satu laporan dari media asing itu sekitar 2.000-an ada rakyat yang Itu berarti antara rakyat ya, ada iya cukup banyak ya. Salah satunya ya Kantena Ripai dan yang lain ya apa namanya tidak ada data secara pasti itu yang Nah, kalau pertemuan 5 hari yang menyewa kita termasuk perjuangan pertahanan yang berbeda. Tapi yang lebih dikenal kan mungkin di Surabaya, dan tapi kenapa yang paling ini tidak begitu dikenal? itu yang mengherankan kita. Di tempat lain 10 November di Surabaya itu malah juga iya. Jadi peristiwa-peristiwa pertempuran semacam ini misalnya di Jogja ya, di Semarang itu diperingati setiap tahun. Nah di kita ini dulu kabarnya ada yang memperingati TV Sriwijaya ya, dan tahun 2014 ada komunitas yang bersertifikat, tetapi tidak diperingati secara rutin sampai tahun-tahun terakhir, dan kita kan baru 3 kali. Itu yang kita cukup heran mengapa tidak diperingati. Apakah karena memang tanggal itu tanggal yang tanggung gitu ya. Sudah cukup buku anggaran tapi juga belum buka anggaran. Tapi apakah itu jadi alasan untuk kita tidak berbuat dalam aja pada pemerintah belum ada peringatannya. Jadi kalau kita tidak yang meninggal untuk komunitas-komunitas dimulai 2022, 2023. Nah selama ini bagaimana partisipasi pihak-pihak terkait kepolisian ya kan ini kan terkait juga dengan perjuangan bangsa. Sepanjang 3 tahun ini kita selalu ingin pihak Kodam 2 Sriwijaya, kita juga selalu ingin pihak Gubernur Sumatera Selatan Pemda kita terlibat. Tahun pertama mungkin terlalu mepet, kita sadari mereka. Tahun kedua kita juga layangkan surat untuk audiensi, tetapi juga belum dapat respon. Tahun ini 1 bulan lebih surat itu sudah kita kirimkan baik ke Kodam 2 Sriwijaya, Kapolda, dan juga Gubernur Selatan PJ. Tapi juga sampai hari ini belum ada respon. Kita tidak paham apakah memang peristiwa ini tidak menyentuh mereka, ataukah mereka memang terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan sejarah dan budaya, sehingga yang mereka pikirkan cuma pikiran politik saja, atau katakanlah tentara ini dianggap tidak, atau Kodam 2 Sriwijaya ini menganggap tidak ada. Padahal kita tahu 1 Januari juga ulang tahun Kodam. Alangkah indahnya seandainya mereka mensupport kita atau bersama-sama dengan masyarakat. Nah, masyarakat kita melihat begitu antusias. Jadi dari tahun kedua, pertama, tahun ini saya melihat sangat antusias masyarakat. Artinya masyarakat sendiri ingin gitu, bersemangat. Mereka tahu bahwa ini hari penting ya. Mereka mengamalkan apa yang disebut Bung Karno dengan jangan sekali-sekali melupakan
sejarah. jas merah. Iya, tetapi pihak yang memiliki kewenangan yang penting, yang strategis dalam melaksanakan ini, kita lihat tidak ada respon. Nah, bisa terlaksana seperti apa? Kan tidak ada dukungan antara support dari pemerintah dan lain-lain. Ya. Bisa terlaksana itu apa? Inilah yang kita manfaatkan adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia itu kami memahami dan sangat kuat dengan gotong royong. Ya. Nah, ketika kita coba untuk mengajak masyarakat Indonesia ini bergotong royong, itu mereka mau dengan tujuan yang jelas untuk membangkitkan patriotisme, nasionalisme. Dan mereka ternyata sangat bagus sekali. Nah, di hari pertama kita cukup sukses melaksanakan setidaknya pawai pada satu hari. Kedua, pertama lagi ada yang menyumbang tenda itu dari pemerintah juga. Jadi ada pemerintah ini yang saya melihat di pemerintah pribadi-pribadi, misalnya kepala dinas pariwisata kota tahun lalu ada di Disbudpar ya, Pak Upa juga cukup baik. Tahun ini ada dinas kebudayaan kota yang sama-sama kita meminta izin untuk menggunakan kesenian misalnya ya. Nah, jadi ini cukup baik pribadi, tapi instansi ini yang tidak. Nah, kembali lagi ke gotong royongan ini memang hal yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun ini. Tetapi kita harus mulai. Nah, tahun ini alhamdulillah dukungannya cukup bagus ya, dan mungkin ini bisa sedikit lebih rapi. Insya Allah ya, besok kita lihat bisa sedikit lebih rapi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau bentuknya seperti apa sih yang akan caranya ya? Itu mungkin beda dengan sebelumnya, itu sama. Formatnya sama. Jadi format yang kita sudah mantapkan setidaknya untuk tahun ini adalah satu, ada pawai kendaraan. Karena dimulai sebenarnya kemarin itu dengan antusiasme kawan-kawan komunitas jeep, komunitas ontel, dan juga komunitas Vespa. Lalu tadi ada Harley Davidson misalnya, tambah satu. Mungkin yang lain-lain yang belum sempat kita lakukan. Ini di mana tuh? Itu dari gedung kesenian. Pawai itu pertama dari gedung kesenian. Kalau tahun lalu kan cukup singkat kita. Dari sini masuk ke Sudirman, masuk sini, putar lagi. Nah, ini cukup banyak, saya kira cukup panjang ya. Nanti Sudirman ya, dari Sudirman keluar, dari sini maksud saya, dari gedung kesenian nanti nyebrang ke Merdeka, kantor wali kota, ya kantor wali Merdeka, terus ke arah Masjid Agung, ke arah Cinde, mutar di Cinde, ke arah Ampera, masuk flyover, belok kanan ke arah Kartapati sampai jembatan Musi 6, terus melewati jembatan Musi 6, lewat Sakti Kirti, nanti ada simpang ke Marayu, dia Talangkeranggo ya, Talangkeranggo ke simpang Masjid Suro, kembali lagi ke sini. Ya. Itu melibatkan berapa orang kira-kira? Yang jeep itu mungkin sekitar 30-an. Lalu sepeda 70-an. Ada Vespa 30-an ya, 30-an dan plus yang lain-lain ya. Dan kira yang lain itu mungkin ada 100 atau 200 persen. Dan diharapkan di turun itu masyarakat jangan melihat ya. Ya. Yang mereka tahu ini. Ya, salah satu pawai itu adalah untuk mensosialisasikan peristiwa ini ke masyarakat. Agar masyarakat tahu bahwa pada 1 Januari ada peristiwa penting yang harus kita lihat. Jadi itu pawai. Nah, setelah pawai itu apa? Ya cerita. Nah, setelah pawai mereka ke sini, lalu kita gelar teatrikal pertempuran 5 Agustus malam. Judulnya itu Serangan Belanda Mabuk. Sudah selesai itu, kita susun jeep-jeep itu di dalam sebagai setting, nanti kita ada proses pulang yang kalau pejabat yang hadir semuanya ketahui ya, tapi walau malam apakah mereka datang atau tidak kita lihat besok. Gubernur kita undang, Kodam kita undang, wali kota juga diundang.
siswa juga diundang. Siswa ada beberapa siswa juga berapa Itu hari pertama, kalau hari kedua nanti setelah itu nanti ada prosesi, ada penyerahan, yang paling penting juga penyerahan ahli asli sama para veteran. Kan veteran ini makin lama makin sedikit, jadi diserahkan ada beberapa orang di LPR ya, jadi sedikit veteran. Nah gitu, nanti hari kedua selesai, tapi sampai sore nih ya, sampai sore itu ada hiburan kita, ada hiburan dangdut ya, hiburan rakyat. Dan bagi masyarakat yang mau menyumbangkan acara misalnya atau nyanyi apa, ya kita ramaikan di situ. Ini ada kegiatan, tapi kita sudah siapkan, ada parade puisi, ada lomba musik, ada lagu ya, lagu perjuangan, ada zikir nanti, zikir untuk para pahlawan. pertama Mas ya. Nah itu di hari kedua, ketiga, keempat, maksud saya globalnya dia di hari kelima terakhir itu ditutup dengan malam 1000. Nah, di hari akhir itu hari 5 malam ya, 5 sore itu ada pengumuman yang pemenang. Kita juga menilai penampilan dari penampilan, misalnya tampilan jeep terbaik favorit ya, atau tampilan Vespa terfavorit, tampilan kontel, pakaian baik. Nanti jurinya kita sebar dan kita rahasiakan ya. Mungkin di antara juri ada juri yang menilai, tapi nggak tahu. Jadi nanti dalam acara itu akan melibatkan juri-juri ya. Ya, Nah sebenarnya kan harapannya ke depan apa dengan ada peringatan makan siang malam? lebih jauh kita berharap kegiatan ini akan rutin dilakukan. Pertama, tujuannya tentu untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau patriotisme anak bangsa, mengenalkan generasi muda tentang sejarah kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang lebih jauh dari itu adalah kalau ini terlaksana dengan baik dan kita bisa meningkat dari bawah ke karnaval misalnya, seluruh elemen ikut, dan bahkan tak mungkin tidak memungkinkan tidak hanya di Kota Palembang, tapi juga di Sumatera Selatan, bahkan di kota-kota lain bisa kita undang ikut karnaval itu, Dan jauhnya bisa sampai nasional. dan kan tak mungkin itu menjadi undangan wisata. Jadi dengan adanya kegiatan rutin yang bisa mengundang banyak orang pada tanggal 1 sampai 5 Januari, malam yang sangat penting, yang saya kira lebih penting tanggal 1 ketimbang dari malam peringatan tahun baru. Hanya mabuk kan? Cadangan bulan mabuk. Iya. Demikianlah. Masih ada lagi yang disampaikan? Ya, saya mengajak masyarakat Palembang secara umum, mari kita ramaikan kegiatan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam di Sunan Palembang, dan ada berbagai macam kegiatan di sini, dan kita bisa bertemu untuk sejenak mengenang peristiwa leluhur kita atau para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ialah yang minta dengan Pak Febri tadi, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Perang 5 Hari. Semoga Perang 5 Hari 5 Malam ini juga akan selalu diingat, dan bukan diingat tapi juga akan menjadi inspirasi bahwa orang Palembang itu juga adalah pejuang. Iya, kita ikut andil dalam perjuangan. Jadi tidak di daerah lain saja yang disebut-sebut bahwa mereka itu berjuang untuk kemerdekaan. Palembang nggak satu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum